Kongres Advokat Indonesia, Ibu Siti Djamaliah Lubis, menekankan pentingnya pendidikan hukum bagi calon pekerja migran agar kasus pekerja migran yang dianiaya saat bekerja atau tidak mendapatkan hak sebagai pekerja bisa ditekan. Itu sangat penting, karena mereka-mereka ini perlu perlindungan hukum. Prinsipnya, kita sama-sama berjuang untuk para migran kita, supaya pekerja-pekerja kita di sana juga tidak ada permasalahan, baik di sini maupun nanti di luar negeri. Pergi baik dan kembali juga baik, ujar Ibu Siti. Ibu Siti menyampaikan agar Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menertibkan pekerja migran yang berangkat dengan cara ilegal, yang menjadi salah faktor tingginya angka kekerasan bahkan perdagangan manusia. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bapak Abdul Ghani Tadi, yang terhormat Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia, Ibu Siti Djamaliah. Selain itu, dirinya juga meminta agar pekerja yang dikirim ke luar negeri tidak hanya untuk bekerja di lingkungan rumah tangga, namun juga pekerja yang memiliki kompetensi tertentu, seperti perawat dan teknisi. Nota kesepahaman antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Kongres Advokat Indonesia. Adapun berdasarkan data Kementerian P2MI hingga awal 2025, jumlah pekerja migran legal mencapai 5,3 juta orang. Sedangkan pekerja migran ilegal mencapai 4,3 juta pada 2017. Berdasarkan survei Bank Dunia, jumlah pekerja migran ilegal di 2025 diprediksi melebihi jumlah pekerja legal. Sementara itu, sekitar 90-95% masalah yang dihadapi pekerja migran Indonesia termasuk kekerasan, eksploitasi, hingga perdagangan manusia dialami oleh pekerja migran ilegal. Dari Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia kepada Ibu Siti Djamaliah Lubis SH, kami silakan. Saya sebagai Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia sangat berterima kasih, yang mana prinsipnya kita sama-sama berjuang untuk para migran kita. Ya, itu sangat penting, karena mereka-mereka ini perlu perlindungan hukum, baik di sini maupun nanti di luar negeri, supaya pekerja-pekerja kita di sana juga tidak ada permasalahan dan pergi baik dan kembali juga baik. Selama ini banyak sekali saya lihat persoalan tentang migran kita di luar, ya mungkin karena banyaknya yang ilegal. Kalau bisa Pak Menteri itu tidak ada lagi lah, ya. Setiap pekerja kita yang kesana itu harus legal, tidak ada lagi yang ilegal yang di kapal ditembak gitu ya kan. Apalagi saya tadi bicara juga perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Malaysia itu kan cukup besar. Jangan mereka menerima migran kita yang tidak resmi, ilegal, sehingga mereka bisa menekan biaya mereka dengan rendah. Itu kita lihat. PM ini potensinya besar, baik potensi bahayanya juga ada, potensinya untuk negara juga, bangun negara juga ada, potensi perlindungannya juga ditingkatkan terus, karena jumlah yang terdaftar itu 5,2 juta lebih yang ada di siswa kami, tapi yang tidak terdaftar itu 4,3 juta tahun 2017 surveinya. Kalau sekarang mungkin bisa jadi unprocedural atau ilegal seperti kakak bilang tadi, jauh lebih besar. Nah, kami belanja masalah. Masalah utama kenapa banyak kekerasan, kenapa banyak eksploitasi, kenapa banyak human trafficking atau TPPO? Rupanya karena mereka berangkatnya prosedural. 90% sampai 95% didatakan. Yang prosedural aman-aman saja. 5% saja yang kena masalah. Tapi yang kena masalah itu 95% itu rata-rata prosedural. Jadi PR besarnya adalah memastikan seperti yang disampaikan tadi, jangan sampai ada yang unprocedural. Yang